Di suatu malam yang begitu tenang, terlihat seorang kultivator wanita bernama Wan Wan yang baru banget bangun dari pingsannya. Di situ bersama dengan Hanli, keduanya itu terjebak dalam aula batu pegunungan melingkar yang diakibatkan artefak segel milik Songwu. Setelah berpikir keras, Hanli yang begitu cerdas, ia pun mendapatkan sebuah ide dan kemudian menggunakan seluruh kekuatan spiritualnya untuk membangkitkan artefak terkuatnya, yakni artefak segel bata emas. Artefak itu akan digunakan untuk menjebol bebatuan di aula itu. 能不能知道你的名字？ Di portal utama, ketua dari 7 akademi itu masih memantau apakah murid-murid mereka masih bertahan atau enggak. Dalam peta itu terlihat begitu jelas pertempuran yang masih terus saja berlanjut hingga saat ini. Keesokan harinya, ketua Akademi Pedang Dewa memaksa portal itu untuk kembali terbuka karena di hari itu adalah hari kelima yang merupakan hari terakhir konferensi tanah terlarang ini. Setelah portal itu terbuka, para murid 7 akademi yang terkuat berhasil pulang dengan selamat. Namun, ada juga beberapa dari mereka yang pulang dengan terluka nih guys. Singkatnya, di luar portal, ternyata tetua Li dan tetua sekte Kingyu yang bernama Fu Yuji sebelumnya telah taruhan untuk menebak akademi manakah yang akan mengumpulkan rumput roh terbanyak. Pada awalnya tetua Li kalah karena dari kelima muridnya itu yang telah kembali, mereka itu cuma mampu mengumpulkan 2 rumput roh aja. Tapi ketika Hanli datang, semua orang pun dibuat takjub nih guys. Tetua Li pun akhirnya memenangkan taruhan itu dan kemudian ia mendapatkan sebuah pil langka yang diklaim mampu mempercepat tahap kultivasinya hingga 100 tahun mendatang. Oh iya guys, buat ngingetin aja, tahapan kultivasi di series ini itu dibagi menjadi 5 tahap. Yang pertama ada ranah pemurnian Qi, yang kedua ada ranah pembangunan fondasi, yang ketiga ranah alkimia, dan yang keempat adalah ranah Yuanjing. Teruntuk seorang kultivator yang berhasil sampai ke ranah Yuanjing ini, mereka akan sekuat dewa dan mampu hidup abadi ribuan tahun. Nah, sebenarnya itu cuma ada 4 tahapan itu, tapi kalau ada seorang kultivator yang overpower banget, dia bisa menerobos ke ranah selanjutnya, yakni ranah transformasi spiritual. Mungkin kalau diartikan dalam bahasa sederhananya itu adalah tahapan berubahnya manusia fana menjadi seorang dewa seutuhnya nih guys. Setelah itu, Hanli pun pulang ke Akademi Lembah Wangfei. Dalam perjalanan, tetua Li pun berkata pada Hanli bahwa ia sangat bangga dengan Hanli karena Hanli yang begitu polos ternyata kuat banget. Akhirnya karena hal itu, tetua Li pun mengangkat Hanli sebagai murid satu-satunya nih guys. Keesokan harinya, setelah sampai di Akademi Lembah Wangfei, Hanli kemudian mendapatkan banyak hadiah hingga ia bisa membuat banyak pil untuk menerobos ranah kultivasi selanjutnya. Siang itu, Hanli yang sudah siap, ia pun pergi ke tempat pemurnian pil untuk berkultivasi nih guys. Di situ, Hanli pun memurnikan begitu banyak pil, namun ternyata menerobos ranah kultivasi selanjutnya tidaklah semudah yang dibayangkan. Di saat-saat itu, Hanli flashback ke masa lalu saat ia dihina karena akar spiritualnya hanyalah akar spiritual semu. Ingatan itu seolah membuat Hanli sadar bahwa akar spiritual semu hanya bisa mentok sampai ke ranah pemurnian Qi aja. Namun di situ Hanli yang gak percaya, ia pun tetap berusaha menerobos tahap selanjutnya hingga akhirnya dari begitu banyak pil hanya menyisakan 1 pil aja nih guys. Bila pil terakhir itu Hanli gagal, maka takkan ada lagi masa depan. Setelah menenangkan diri, berdoa dalam hati, dan keyakinan yang begitu kuat, Hanli pun memejamkan matanya hingga
Han Li kini memang benar-benar telah berhasil menerobos ranah pembangunan fondasi nih guys. 还以为你走火入魔了呢，你已经到筑基期了，恭喜师叔。 Yap, scene ini menjelaskan pada kita untuk tetap percaya dan yakin usaha yang kita lakukan pasti akan membuat perubahan meskipun ada banyak orang yang gak percaya. Setelah selesai, Han Li pun melapor ke tetua lembah Wang Fei dan akhirnya Han Li pun mendapatkan hadiah berupa arai dan kini Han Li diperbolehkan untuk membangun kediamannya sendiri. Di siang itu, ditemani seekor binatang tikus terbang, Han Li menemukan tempat terbaik untuk membangun guanya. Setelah gua itu berhasil dibuat, ternyata di dalamnya itu ada mata airnya yang disebut sebagai mata air spiritual nih guys. Melihat itu, Han Li yang takjub kemudian berusaha melindungi kediamannya itu dengan arainya. Namun karena belum cukup kuat, di malam harinya Han Li pun pergi ke pinggiran kota untuk membeli sebuah formasi pertahanan. Setibanya di pinggiran kota itu, Han Li pun singgah ke sebuah toko formasi milik saudara Yun Xiao, seorang penyihir formasi muda paling bergengsi dari sekte Tianxing. Di saat Han Li memasuki toko itu, Yun Xiao pun mengatakan ia nggak mau menjual satu formasi pun kecuali dengan rumput rose 1000 tahun kultivasi. Mendengar itu, Han Li pun lantas bertanya alasannya. Awalnya Yun Xiao begitu sungkan untuk bercerita, namun karena begitu mendesak, ia pun memberitahu alasannya. Jadi Yun Xiao ini ingin menyelamatkan Ruyin guys, sang master penyempurna fondasi dari sektenya itu. Jadi Master Ruyin itu terkena sebuah penyakit parah yang konon katanya hanya bisa disembuhkan dengan rumput rose 1000 tahun kultivasi. Mendengar itu, Han Li yang seolah terketuk kemudian langsung memberikan rumput roh itu secara cuma-cuma aja. Melihat Han Li yang begitu baik, Yun Xiao pun lantas bertanya formasi apa yang Han Li inginkan. Setelah memberitahunya secara detail, Yun Xiao pun menunjukkan sebuah formasi terbaiknya yang bernama formasi 5 elemen terbalik. Formasi itu adalah formasi terkuat untuk kultivator di ranah pembangunan fondasi dan formasi itu juga diklaim mampu menahan serangan penuh seorang kultivator tahap akhir pembangunan fondasi nih guys. Singkat cerita, Han Li pun setuju dan kemudian Han Li juga meminta Yun Xiao membantunya membuat artefak baru dari taring naga dan cakar naga hitam tanah terlarang. 那就有劳其兄了，谢过韩兄。 2 minggu kemudian di sebuah teluk yang tak jauh dari Akademi Lembah Wang Fei, seniornya terlihat berjalan dengan gerak-gerik yang mencurigakan dan ia diikuti oleh Paman Wu. Setelah sampai di tengah teluk itu, ternyata senior Ye bekerja sama dengan Songgu sebagai mata-mata Akademi Lembah Wang Fei untuk 6 sekte aliran iblis, yang mana setiap ada kesempatan senior Ye akan mengirimkan informasi kepada sekte aliran iblis supaya mereka tahu kelemahan setiap akademi dan kemudian dengan gampangnya berusaha menguasainya. Karena begitu peka, seniornya pun akhirnya tahu kalau ia sedang dimata-matai. Dengan sangat marah, ia pun mengeluarkan teknik rahasianya, yakni teknik pengendali boneka tanpa jiwa. Di lain tempat, formasi dan artefak baru milik Han Li kini sudah selesai dibuat. Dari salah satu artefak barunya, Han Li dibuatkan sebuah kapal terbang bernama kapal Dewa Angin. Han Li pun pulang dengan kapal barunya itu, tapi di tengah jalan, Han Li melihat Paman Wu yang keteteran dikejar-kejar ratusan boneka macan. Melihat Paman Wu yang sedang kesusahan itu, Han Li pun langsung turun tangan nih guys. Saking banyaknya boneka itu yang gak bisa mati-mati, membuat energi spiritual Paman Wu habis hingga akhirnya Han Li pun membawanya ke kediamannya sesaat. Tapi gak lama kemudian, senior yang belum menyerah itu, ia pun menyerang kediaman Han Li. Han Li langsung mengaktifkan formasi pertahanan barunya itu, namun sayangnya itu udah telat.
Serangan bertubi-tubi dari boneka senior Ye seakan membuat Hanli kewalahan hingga formasi pertahanan Hanli yang belum sempurna itu pun sedikit demi sedikit retak. Dan Paman Wu pun akhirnya harus meninggal nih guys. Walau demikian, Hanli tak akan menyerah sedikit pun untuk tetap mempertahankan formasinya itu. Di saat formasi itu hampir pecah, di saat itulah seorang kultivator abadi berkekuatan dewa bernama Paman Li datang untuk menyelamatkan Hanli. Setelah kejadian itu, Hanli kini harus kembali sendiri karena semua orang yang baik padanya pada akhirnya harus pergi mendahuluinya. Series ini diakhiri dengan teka-teki tentang sekte aliran iblis yang belum terungkap, serta dua kultivator penyusup di konferensi tanah terlarang yang juga masih samar apa tujuan mereka sebenarnya. So, itulah recap series A Record of Immortal Journey to Immortality Part 5. Terima kasih sudah nonton dan see you di next video.